Bab 1806. Tidak tahan. Ketika Asosiasi Bela Diri Negara Jepang sedang memperhatikan Jerry, masih ada orang lain yang juga sedang memperhatikan Jerry. Gunung Iblis, di Sekte Bela Diri. Seorang petua dengan jubah putih, sedang duduk di atas panggung giok, tubuhnya memancarkan aura bela diri yang sangat kuat. Wajahnya terlihat sedikit kesakitan, setelah kultivasi semakin mendalam, rasa sakit yang dia rasakan juga semakin kuat. Tiba-tiba, dia muntah darah, lalu aura bela diri di tubuhnya menghilang. Ayah! Seorang pria paruh yang mengenakan jubah maju ke depan, memapah petua tersebut, wajahnya terlihat sangat cemas. Pria parubaya itu bertanya dengan matanya yang merah, "Ayah, apa yang terjadi padamu?" Petua itu menggelengkan kepalanya, wajahnya terlihat pucat, lalu petua itu berkata dengan pelan, "Tenang saja, aku tidak akan mati." Pria parubaya segera memapah petua tersebut ke atas kursi, lalu menuangkan satu gelas teh untuk petua tersebut. Pria parubaya itu berkata dengan mata yang merah, "Ayah, kamu sudah lama sakit, jadi janganlah berlatih lagi, terus berlatih hanya akan menambah parah kondisi penyakit kamu." Petua itu tersenyum dingin, lalu berkata dengan angkuh, "Bagaimana mungkin rasa sakit membuat aku menyerah untuk berlatih? Suatu hari nanti, aku pasti akan mencapai alam surgawi." Pria parubaya itu terdiam sejenak, dia tahu jelas, dengan sikap ayahnya yang keras kepala, ayahnya tidak akan berhenti berlatih, kecuali dia meninggal. Pogin tiba-tiba bertanya, "Anak muda itu, bagaimana kondisinya sekarang?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, "Mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Kali ini Asosiasi Bela Diri Negara Jepang sedang diam-diam ingin membunuhnya. Dikatakan ada seorang petarung alam transenden tingkat 9 dari negara Jepang yang diutus. Utusan itu juga menguasai kekuatan unsur." Jerry hayalah petarung alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Meskipun talentanya sangat luar biasa, namun jika dia ingin membunuh seorang petarung alam transenden tingkat 9 tahap puncak yang menguasai kekuatan unsur, itu adalah hal yang tidak mungkin. Pogin mengerutkan alisnya, lalu berkata dengan tidak senang, "Miro, jangan berpikiran terlalu sempit, dunia ini sangatlah luas, bahkan petarung dari keluarga seni bela diri legendaris tidak tentu adalah keluarga yang paling kuat. Anak ini baru berusia 30 tahun, namun tingkatannya sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tingkat tengah, kemampuannya tidak biasa, fisiknya saja sudah sangat tidak biasa, jadi mungkin saja dia masih bisa menjadi lawan dari alam transenden tingkat 9 puncak." Miro tidak merasa seperti itu, namun dia juga tidak berani melawan ucapan dari ayahnya, dia hanya menjawab, "Baik ayah, aku mengerti." Melihat Miro tidak percaya, Pogin merasa tidak puas, namun dia tidak bicara lagi, terkadang semuanya hanya perlu dibuktikan dengan kenyataan. Saat ini, Jerry sedang bertarung dengan sengit, meskipun kekuatan unsur dari lawan sudah dikendalikan, namun kekuatan yang ditunjukkan oleh seorang petarung alam transenden tingkat 9 puncak sangatlah besar. Saat ini Jerry sudah meningkatkan tingkat garis keturunan bengis ke titik batas, jika dia meningkatkannya lagi, dia akan kehilangan kesadaran. Dapat dikatakan, sekarang adalah titik terkuatnya. Untungnya, dia diam-diam berada di atas langit, dengan adanya perlindungan dari kekuatan pelindung, lawannya menjadi jauh lebih dirugikan. Di waktu yang bersamaan, pembunuh itu juga sangat terkejut, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan, bahkan beberapa kali serangannya sangatlah mematikan, namun serangannya tidak memberikan efek luka yang besar pada tubuh Jerry. Tiba-tiba dia merasa seakan-akan Jerry tidak bisa terluka, tidak peduli seberapa kuat serangan yang dia lesatkan, serangannya tetap tidak bisa memberikan luka yang besar pada Jerry, sebaliknya Jerry justru semakin kuat. Pembunuh itu semakin terkejut, Jerry hanyalah petarung alam transenden tingkat 9 tahap tengah, kenapa bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Dan yang paling penting adalah, dia yang baru alam transenden tingkat 9 tahap tengah sudah memiliki kemampuan untuk bertarung dengan alam transenden tingkat 9 puncak, di bawah alam surgawi, apakah masih ada yang bisa menjadi lawannya? Semakin dipikirkan, pembunuh itu semakin terkejut, di waktu yang bersamaan, keinginan dia membunuh Jerry menjadi semakin kuat.
Dirinya adalah petarung dari negara Jepang. Jerry dan negara Jepang memiliki dendam yang kuat. Jika sekarang Jerry tidak mati, dan mencapai alam transenden tingkat 9 puncak, maka dia akan menjadi mimpi buruk untuk negara Jepang. Duang. Setelah serangan yang sengit dari kedua pihak, mereka berdua mundur beberapa langkah ke belakang. Saat ini, tubuh mereka berdua berlumuran darah, pakaian mereka koyak, area tempat mereka bertarung sudah hancur, sudah berubah menjadi tanah yang tidak rata lagi. Unimog sudah mengendarai mobil hingga puluhan meter jauhnya, khawatir mobilnya akan hancur karena pertarungan dua orang tersebut. Unimog berkata, jika anak itu bisa bertahan hidup, di masa depan dia pasti akan menjadi penguasa. Sebagai rakyat Kyushu, ketika dia melihat Jerry begitu kuat, dia merasa sangat senang. Dengan pengetahuannya, dia tidak pernah mendengar ada seorang petarung alam transenden tingkat 9 hebat yang begitu muda. Saat ini Jerry dan pembunuh berdiri berhadapan, aura mereka berdua sangatlah tidak stabil. Pertarungan dengan intensitas tinggi tadi mengakibatkan kedua belah pihak menguras energi yang besar. Dapat dikatakan, mereka berdua sudah berada di titik batas. Jika melanjutkannya, siapa yang menang dan kalah sudah dapat terlihat. Dan ketika saat itu tiba, salah satunya pasti akan meninggal. Saat ini mata Jerry merah, dia menggigit ujung lidahnya, berusaha mempertahankan dirinya tetap dalam kondisi sadar. Dia dapat menjadi semakin kuat, namun dia akan kehilangan kesadarannya. Jika itu terjadi, dirinya sudah tidak berbeda dengan monster. Kesadaran yang terakhir membuat dia tetap sadar. Bunuh. Tiba-tiba, Jerry berteriak, dia langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Tangannya memegang belati darah. Belati itu memancarkan aura yang mengerikan, seperti ini menelan jiwa dari pembunuh itu. Dan di tubuh pembunuh itu juga banyak terluka oleh belati darah, luka yang tercipta karena senjata spiritual, dalam waktu singkat tidak akan pulih. Bahkan jika pembunuh itu masih hidup, di sisa hidupnya, dia tetap akan merasa kesakitan. Melihat Jerry menerjang ke arah dirinya, pembunuh itu meledak, dia berteriak, lalu menyambutnya. Duang duang duang. Beberapa ledakan terdengar lagi, mereka berdua saling menyerang satu sama lain, setiap serangannya dapat merenggut nyawa. Belati darah di tangan Jerry tidak berhenti berayun, setiap beberapa detik sudah bisa melesatkan serangan yang mematikan. Namun pembunuh itu tidak merasakan apapun, dia juga berusaha untuk meninggalkan luka paling banyak di tubuh Jerry. Dia tahu, dia sudah tidak memiliki harapan untuk membunuh Jerry, sedangkan dirinya juga sudah berada di titik terakhir. Tetapi, sebagai petarung dari negara Jepang, dia harus mencari cara untuk menghabisi Jerry. Meskipun dirinya tidak bisa, dia tetap harus melesatkan serangan mematikan kepada Jerry. Misi yang diberikan negara Jepang kali ini bonusnya sangat banyak. Dia tahu, meskipun dia mati di tangan Jerry, akan ada petarung alam transenden tingkat 9 puncak baru yang melanjutkan misinya. Saat ini Jerry juga mencapai titik batas, memangnya kenapa jika Jerry menang darinya? Nanti ketika pembunuh selanjutnya datang, apakah Jerry masih bisa bertahan? Bersambung. Bab 1807. Masuk sendiri. Jerry juga menyadari kondisinya sekarang, jika dia membunuh pembunuh itu, maka alat pengawas pembunuh itu akan segera mengirimkan kondisi terbaru ke Sekte Walking God. Tiba saatnya, misi untuk membunuhnya akan kembali muncul di platform. Dengan kondisinya sekarang, jangankan alam transenden tingkat 9 akhir puncak, bahkan alam transenden tingkat 9 tahap akhir mungkin juga bisa membunuhnya dengan mudah. Bunuh. Pembunuh itu berteriak, seketika energinya semakin menguat, melonjak dari tubuhnya. Jerry yang tiba-tiba merasakan ancaman yang kuat, dia memegang belatinya dengan erat, lalu kakinya bergerak. Duang. Dia melesat, seketika menghilang dari posisi awalnya, dan tempat dia berdiri sebelumnya, saat ini tanahnya meninggalkan jejak kaki. Detik selanjutnya, kedua orang tersebut saling bertemu, kekuatan dari alam transenden tingkat 9 puncak melonjak, seluruh kekuatan terkumpul di tinju kanan, menerjang ke arah Jerry. Sedangkan Jerry juga mengerahkan seluruh kekuatan,
sebuah aura yang tidak kalah dari pembunuh itu melonjak dari tubuhnya. Belati darah di tangannya saat ini menerjang ke arah jantung pembunuh itu. Jika belati darah menusuk jantung dari pembunuh itu pasti akan mati. Dalam seketika, Jerry yang belati darahnya tertuju ke arah jantung lawan, tiba-tiba berubah arah, belati darah hanya menebas bagian dadanya, dan akhirnya meninggalkan luka yang panjang. Luka yang tercipta karena senjata spiritual sulit untuk pulih, meskipun tidak mati, luka tersebut tidak akan memberikannya hidup yang panjang. Orang itu datang sebenarnya untuk merenggut nyawa Jerry, kemudian dia sadar Jerry ingin membunuhnya, namun dia tetap tidak menghindar. Di saat Jerry menebas dadanya, tinju dari pembunuh itu juga menghantam ke dada Jerry. Jerry terhempas sembari muntah darah. Untungnya ketika belati darah menebas dada awan, pembunuh itu juga mencoba menghindar, jadi saat tinjuan menghantam dada Jerry, kekuatannya hanya tersisa setengah. Meskipun hanya setengah energi, namun Jerry tetap terluka berat. Dia merasa organ di dalam tubuhnya seperti berpindah tempat. Saat ini jarak Jerry dan pembunuh itu terpisah sekitar 7 meter. Jerry bernafas dengan berat, lalu menatap ke arah pembunuh. Sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk membunuh lawannya, namun di waktu yang tepat, dia memilih untuk tidak membunuhnya. Sesuai aturan dari platform Sekte Walking God, hanya dengan penerima misi terbunuh, misi tersebut baru akan kembali muncul di platform. Dengan kata lain, hanya dengan pembunuh alam transenden tingkat 9 puncak ini mati, misi tersebut baru kembali diutus ke orang yang baru. Saat ini Jerry terluka berat. Jika dia bertemu seorang pembunuh lagi, maka meskipun hanya memiliki kemampuan alam transenden tingkat 9 tahap akhir, pembunuh tersebut akan membunuhnya dengan mudah. Jadi, selama pembunuh tersebut belum menyelesaikan misi, maka tidak akan ada orang lain yang menerima misi sepertinya, tidak ada orang yang akan datang untuk membunuhnya. Jadi di waktu yang tepat, Jerry memilih untuk tidak membunuhnya. Selama pembunuh ini masih hidup, maka dirinya dapat dengan selamat kembali ke Sekte Bela Diri. Tentu saja, dia harus bisa mengendalikan pembunuh tersebut. Jika tidak, dirinya akan terbunuh di saat pembunuh masih memiliki kemampuan untuk menyerangnya. Siapa kamu sebenarnya? Pembunuh itu menatap Jerry. Di dalam tatapannya tidak ada ketakutan, hanya ada rasa terkejut dan cemas. Asosiasi Bela Diri Negara Jepang ingin membunuh seorang lawan, berarti dia adalah musuh dari negara Jepang. Jika Jerry bisa pergi dari Gunung Iblis dalam kondisi hidup, maka bagi negara Jepang ini adalah mimpi buruk. Jerry tidak menjawabnya, dia hanya berkata dengan nada dingin, "Sekarang, aku berikan kamu kesempatan untuk hidup, dengan patuhlah pergi dengan aku, dan aku tidak akan membunuhmu." Pembunuh itu tersenyum dingin, "Apakah kamu kira aku bodoh? Selama aku masih hidup, tidak akan ada orang lain yang menerima misi aku. Selama aku tidak dapat menaklukkanmu, maka kamu akan pergi dari Gunung Iblis dalam kondisi hidup." Orang itu tidak tahu tujuan dari Jerry, jadi dia mengira Jerry ingin memanfaatkan kekurangan dari platform Sekte Walking God untuk pergi dari Gunung Iblis. Jerry tahu, tidak ada gunanya bicara terlalu banyak, jadi karena itu maka lebih baik gunakan cara kekerasan saja. Karena kamu sudah menolak, maka aku hanya bisa turun tangan saja. Jerry berkata, kakinya bergerak, kemudian dia tiba di depan pembunuh itu. Ekspresi pembunuh berubah, dia langsung melesatkan tinjuan. Piak. Tetapi, ketika dia ingin mengayunkan tinjunya, Jerry langsung menangkap pergelangan tangannya. Pembunuh itu terkejut, awalnya dia mengira Jerry sudah mencapai titik batasnya. Tidak dia sangka, Jerry ternyata masih memiliki kekuatan begitu besar. Duang. Sebelum pembunuh itu kembali sadar, dia merasakan energi yang kuat dari pergelangan tangannya. Detik selanjutnya, tubuhnya kehilangan kendali, dan terjatuh ke atas tanah. Setelah itu suara hantaman terdengar, pembunuh itu langsung muntah darah. Jerry tersenyum dingin, "Sekarang, apakah kamu bisa menolak?" Krek krek krek. Suara patahan tulang terdengar beberapa kali, dengan cepat keempat anggota tubuh dari pembunuh itu patah. Pembunuh itu terlihat putus asa, sekarang keempat anggota gerak tubuhnya sudah lumpuh, bahkan bunuh diri saja tidak dapat dia lakukan. Jika tahu Jerry begitu kuat,
lebih baik dia membunuh dirinya sendiri, sehingga tidak perlu takluk di tangan Jerry. Di saat ini, supir Unimog datang dengan mobil, dia datang ke sisi Jerry, lalu berkata sembari tersenyum, benar-benar tidak disangka, Tuan begitu kuat, bahkan petarung alam transenden tingkat 9 puncak saja kalah di tanganmu. Jerry menatapnya, dan berkata dengan nada datar, apakah ada tali? Supir itu segera mengangguk, kemudian dia pergi mengambil tali di dalam mobil. 1 juta. Ketika supir menyerahkan tali ke Jerry dia tersenyum dan berkata. Mendengar ucapan supir, Jerry mengerutkan alisnya, benar-benar mata duitan, 1 tali saja seharga 1 juta, kenapa dia tidak pergi merampok saja? Jerry tidak banyak bicara, setelah menerima tali, dia langsung mengikat pembunuh tersebut. Saat ini pembunuh itu sudah memahami kondisinya, dia tidak banyak bicara, namun wajahnya terlihat putus asa. Mobil kembali berjalan, Jerry mengeluarkan 1 pil obat yang dapat memulihkan tubuh dalam waktu singkat, kemudian dia memejamkan matanya, dan mulai berkultivasi. Mereka akan segera tiba di sekte bela diri, sebelum tiba, dia harus mencari cara untuk memulihkan kekuatannya, jika tidak bagaimana dia bisa menyelamatkan orang. Tuan, kamu benar-benar pintar, dengan ini, misi dari negara Jepang untuk membunuhmu akan dalam kondisi berjalan, platform mereka tidak akan memunculkan misi ini lagi. Supir sembari mengendarai mobil sembari berkata, oh iya, Tuan, jangan lupa 1 juta untuk tali aku. Selain itu, di tengah perjalanan aku membantumu membawa 1 orang, dia juga harus dihitung ke biaya transportasi, dan aku akan menghitungnya murah itu kamu, 1 juta saja. Supir itu berkata kepada Jerry dengan santai, namun Jerry tidak menanggapinya. Tidak tahu berapa lama kemudian, akhirnya mereka tiba di sekte bela diri. Supir itu berhenti, dia menoleh ke arah Jerry yang sedang berkultivasi, lalu berkata, Tuan, jika maju lagi ke depan, kita akan tiba di sekte bela diri, mobil dari luar daerah tidak bisa masuk, kamu hanya bisa masuk sendiri. Bersambung. Bab 1808. Papan nama sekte. Mendengar ucapan supir, Jerry baru mengakhiri kultivasinya, dia membuka kedua matanya secara perlahan, kemudian memandang keluar jendela. Saat ini di luar jendela, terdapat jalanan yang sangat rata, kedua trotoar di sisi jalan penuh dengan pohon, dan panjang jalanan ini kira-kira sekitar 200 meter, lalu ujungnya terdapat sepasang pintu yang megah. Di atas gerbang ada sebuah papan kayu, di atasnya bertuliskan sekte bela diri yang berwarna emas. Yang membuat Jerry yang terkejut adalah, hanya dengan melihat tulisan tersebut, dia langsung merasakan aura yang sangat gagah, aura itu seperti dapat menekannya. Jerry yang memandangi papan nama tersebut, lalu berkata dengan serius, nama yang sangat gagah. Supir itu tersenyum dan berkata, dikatakan tulisan itu merupakan peninggalan seorang petarung alam surgawa, mengandung makna sejati, kamu jangan meremehkan papan tersebut, dikatakan papan tersebut dapat memberikan bantuan yang besar untuk seorang kultivator, dan dianggap sebagai harta oleh sekte bela diri. Jerry baru pertama kali melihat hal seperti ini, jadi dia bertanya dengan bingung, apa maksud sejati tersebut? Supir itu terkejut, dia menatap Jerry dan berkata, kamu sudah bisa mengalahkan alam transenden tingkat 9 puncak, namun kamu tidak dapat memahami bela diri sejati. Jerry mengangguk, lalu berkata, aku berasal dari dunia sekuler. Supir itu semakin terkejut, dia mengira Jerry berasal dari keluarga seni bela diri legendaris. Tidak disangka dia berasal dari dunia sekuler, sejak kapan dunia sekuler bisa melahirkan jenis bela diri yang mengerikan seperti ini. Supir itu berkata, hanya petarung alam transenden tingkat 9 puncak yang menguasai bela diri sejati, dia baru bisa mencapai alam surgawa, mengenai apa maksudnya, aku juga tidak jelas, aku hanya tahu itu adalah benda yang dapat dirasakan namun tidak dapat terlihat, sangatlah misterius. Papan sekte bela diri itu merupakan peninggalan dari petarung alam surgawa, mengandung bela diri sejati, dikatakan ada banyak alam transenden tingkat 9 puncak yang datang untuk berkunjung, namun semuanya ditolak oleh sekte bela diri.
Terlihat jelas, orang-orang itu datang untuk bela diri sejati. Dengan kata lain, sekte bela diri sangat kuat. Jika papan itu pasti sudah diculik oleh orang lain. Jerry memandangi papan tersebut, kemudian dia berpikir sejenak. Dia sedang berpikir, sekarang dirinya adalah petarung alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Apakah dirinya memiliki kesempatan menguasai bela diri sejati? Meskipun dikatakan hanya alam transenden tingkat 9 puncak yang bisa menguasai bela diri sejati, namun fisiknya istimewa, dan dirinya sudah menguasai kekuatan unsur saat berada di alam transenden tingkat 8. Tidak hanya itu, dia juga dapat dengan mudah mengendalikan senjata spiritual. Setelah menguasai bela diri sejati, maka bisa mencapai alam surgawa. Jika dikatakan dia bisa menguasai bela diri sejati di alam transenden tingkat 9 tahap tengah, apakah dirinya termasuk sudah mencapai alam surgawa? Di saat ini, supir tiba-tiba berkata, "Tuan, sudah hampir jam 12, apakah kamu ingin turun dari mobil?" Jerry kembali sadar, ketika ingin turun, supir tiba-tiba mengacungkan 2 jarinya ke arah Jerry, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan, 2 juta. Setelah berkata, dia juga mengeluarkan sebuah mesin EDC. Saat ini Jerry baru ingat, masih ada biaya tali dan transportasi pembunuh. Dia segera menyerahkan Black Gold Card, dan dengan cepat 2 juta dikirim. Supir itu terlihat sangat senang, dia mengembalikan Black Gold Card ke tangan Jerry dengan kedua tangannya, kemudian memberikan 1 kartu nama, dan berkata, "Tuan, ini kartu nama aku. Di waktu yang akan datang, jika kamu memiliki masalah apapun di Gunung Iblis, kamu boleh menghubungiku. Aku jamin akan memberikan harga paling rendah di seluruh Gunung Iblis." Baik. Jerry yang menyimpan Black Gold Card dan kartu namanya. Meskipun supir itu serakah, namun dia tetap tidak buruk, setidaknya dapat memberikan Jerry beberapa informasi tentang Gunung Iblis. Dan dapat tiba di sekte bela diri sebelum jam 12. Sekarang jam 11.50 menit, masih tersisa 10 menit ke waktu perjanjian. Setelah Jerry turun, dia juga membawa turun pembunuh alam transenden tingkat 9 puncak tersebut bersamanya. Pembunuh itu seperti sudah mengetahui nasibnya, dia menatap Jerry dan berkata, "Kamu tidak akan bisa pergi dari Gunung Iblis dalam kondisi hidup, aku akan menunggu kamu di bawah." Jerry menatap pembunuh itu dengan tatapan dingin, kemudian berkata, "Kamu tenang saja, aku tidak akan mati, aku justru akan mengirimkan lebih banyak petarung dari Jepang untuk pergi menemuimu." Setelah berkata, Jerry menjentik jarinya, lalu sebuah batu langsung menembus jantung dari pembunuh tersebut. Pembunuh itu langsung meninggal. Setelah membunuh pembunuh itu, Jerry berjalan ke arah sekte bela diri. Setelah tiba di depan pintu sekte bela diri, dia mengangkat kepalanya untuk memandangi tulisan seni bela diri di atas gerbang. Seketika tekanan yang kuat menerjang ke arahnya. Garis keturunan bengis di dalam tubuh Jerry seketika aktif. Yang membuatnya terkejut adalah, bukannya dia yang mengaktifkan garis keturunan bengis dalam kondisi sadar, namun garis keturunan bengis yang aktif sendirinya setelah merasakan tekanan dari sekte bela diri. Ini masih bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah, saat ini garis keturunan bengis aktif dengan sangat tinggi, ternyata melampaui titik kehilangan kesadarannya. "Tahanlah!" Jerry berteriak, dia berusaha menekan garis keturunan bengis. Dia sangat tahu jelas, ketika garis keturunan bengis melonjak, maka akan terjadi hal yang mengerikan. Jurus Dewa Perang aktif, aura yang sangat hangat muncul di dalam tubuh Jerry, garis keturunan bengis perlahan tenang, saat ini Jerry jauh membaik. Setelah garis keturunan bengis menjadi tenang, Jerry berdiri terdiam di tempat, kemudian bernafas dengan berat, lalu seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Kemudian Jerry berkata dengan sedikit rasa takut, "Apakah ini kekuatan dari alam surgawa? Hanya tulisannya saja sudah memberikan aku respon sebesar ini. Jika tadi tidak secepat mungkin menekan garis keturunan bengis, sekarang mungkin dirinya sudah tertelan oleh garis keturunan bengis, dan kehilangan kesadarannya." Jerry datang berkujung. Jerry menatap ke arah gerbang, lalu berteriak. Ini hanya pintu masuk ke sekte bela diri. Mengenai sekte bela diri sendiri, skalanya sangat luas.
Dengan cepat, seorang petarung alam transenden tingkat 9 tahap awal tiba di depan gerbang. Ketika melihat Jerry, dia seperti sedang melihat monster, membuat Jerry merasa canggung. "Silahkan ikuti aku," orang itu berkata kepada Jerry. Di waktu yang bersamaan, di dalam sekte bela diri, di sebuah bangunan kuno, Pogin sedang duduk di atas kursi. Di sampingnya ada meja teh, di atas meja terdapat teko yang berwarna putih. Darren memegang cangkir teh dan menikmatinya. Miro, putra dari Darren, juga ada di sana. Dia sedang menuangkan air teh ke dalam cangkir. Di saat ini, seorang pelayan masuk ke dalam kamar. Pelayan itu memberi hormat kepada Pogin, lalu berkata, "Ketua, Jerry baru saja masuk, dia hanya menggunakan waktu 1 menit. Pogin menyembur air teh dari mulutnya, dan berkata dengan terkejut, "Apa katamu? Dia hanya menggunakan waktu 1 menit untuk melewati gerbang sekte. Bagaimana mungkin?" Miro juga terkejut. Dia berkata, "Papan nama sekte adalah peninggalan dari petarung alam surgawa. Bahkan seorang alam transenden tingkat 9 puncak mereka juga akan kesulitan. Namun Jerry yang hanya alam transenden tingkat 9 tahap tengah bagaimana mungkin hanya menggunakan waktu 1 menit saja?" Pelayan itu berkata, "Lebih tepatnya dia hanya menggunakan waktu 53 detik untuk masuk ke dalam sekte." Bersambung. Bab 1809. Kamu pasti akan menyesal. Jerry yang masuk ke sekte bela diri tidak merasakan apapun, dia hanya diam-diam merasakan kekuatan para petarung di dalam sekte bela diri. Seketika dia terkejut, di sana, terdapat banyak alam transenden tingkat 9. Bahkan ada beberapa aura petarung yang sangat mengerikan, bahkan dirinya tidak dapat memastikan kemampuan orang itu yang sebenarnya. "Ketua, Tuan Jerry sudah tiba." Dengan cepat, penjemput alam transenden tingkat 9 tahap awal yang menjemput Jerry tersebut membawa Jerry ke sebuah bangunan kuno, lalu berkata di depan pintu masuk. Dari dalam ruangan muncul suara petua, "Persilahkan Tuan Jerry masuk." "Silahkan Tuan Jerry." Penjemput membuka pintu secara perlahan, dia dengan sangat ramah mempersilahkan Jerry masuk ke dalam. Setelah Jerry masuk, penjemput itu menutup kembali pintunya, lalu pergi dari sana. Di dalam kamar, Pogin sedang duduk di atas kursi rotan, di sisinya ada seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Di saat Jerry melangkah masuk ke dalam ruangan, Pogin dan Miroduha menatap Jerry. Tatapan Miroduha terlihat angkuh, dia sangat tidak menerima Pogin yang bersikap ramah terhadap Jerry. Jika ada kesempatan, dia bersedia untuk bertarung dengan Jerry, sehingga dapat terlihat siapa yang lebih hebat. Jerry menatap ke arah Pogin, lalu bertanya dengan ekspresi yang datar, "Di mana Darren?" Dari tubuh Pogin, Jerry merasakan tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini bahkan lebih kuat daripada yang Jerry hadapi saat berada di Ketua Kota Huaicheng. Ketua Kota Huaicheng adalah petarung alam transenden tingkat 9 puncak, sedangkan petua di depannya ini memancarkan aura yang lebih kuat dari Ketua Kota Huaicheng. Hal ini menunjukkan, kemampuan petua di depannya ini ada di atas Ketua Kota Huaicheng. Jerry yang tahu, sekte bela diri bukan sekte legendaris. Dengan kata lain, petarung yang terkuat dari sekte bela diri tidak akan mencapai alam surgawa, tetapi kemampuan petua yang ada di depannya ini berada di atas alam transenden tingkat 9 puncak. Dengan kata lain, petua itu seharusnya berada di antara alam surgawa tahap awal dan juga alam transenden tingkat 9, dapat disebut sebagai setengah langkah alam surgawa kelas 1. Dan pria parubaya di sisi petua tersebut, ketika menatap Jerry, ekspresinya terlihat mencibir, dan kemampuannya ternyata berada di tingkat alam transenden tingkat 9 puncak. Petarung alam transenden tingkat 9 puncak yang begitu muda, Jerry baru pertama kali melihatnya. Pogin berkata dengan ekspresi yang tenang, "Tenang saja, Darren baik-baik saja di sekte bela diri." Jerry mengerutkan alisnya. Kenapa dia merasa alasan Darren ada di sekte bela diri, sebenarnya untuk dirinya? Saat ini Pogin berkata, "Kamu harus tahu, Darren demi membantu kamu mencari pil penyelamat, dia harus kehilangan kultivasinya." "Apa katamu?" Ekspresi Jerry berubah,
kemudian berkata dengan kesal, "Di mana Darren sebenarnya? Apa yang kalian lakukan padanya?" Tiba-tiba dia merasakan firasat yang buruk. Apa jangan-jangan, kultivasi Darren sudah dihancurkan? Jika benar-benar seperti itu, dia tidak akan memaafkan sekte bela diri. Sembarangan. Mirohdura berteriak, lalu berkata dengan kesal, "Jangan melupakan tujuan kamu datang ke sekte bela diri. Di sini, jika kami ingin kamu hidup, kamu akan hidup, namun jika ingin kamu mati, kamu akan mati. Jika kamu berani tidak sopan lagi pada ayahku, aku tidak akan sungkan lagi padamu." Saat ini Jerry memancarkan niat mematikan dari kedua matanya, tatapannya tertuju ke arah Miroh, kemudian berpindah ke Pogin, lalu berkata, "Sebenarnya bagaimana agar kamu bersedia melepaskan Darren?" Meskipun sekarang dia ingin bertindak, namun dia tahu batasan. Saat ini Pogin masih belum sepenuhnya melepaskan auranya, namun Jerry sudah merasa sangat tertekan. Jika bertarung, Jerry tidak akan bisa menang dari Pogin. Selain itu, dia baru saja bertarung dengan petarung alam transenden tingkat 9 puncak, meskipun dia sudah pulih setengah kondisi ketika berjalan ke tempat ini, namun tubuhnya tetap sedang terluka. Jangankan petarung setengah langkah alam surgawa kelas 1, bahkan jika Mirohdura yang merupakan alam transenden tingkat 9 ini menyerang Jerry, Jerry juga bukan lawannya. Saat ini, kondisi Darren tidak jelas, Jerry hanya dapat menahan amarahnya. Niat bertarung melonjak dari tatapan Mirohdura, dia menatap Jerry, lalu berkata, "Bertarunglah denganku, jika kamu dapat mengalahkan aku, sekarang kami akan membiarkan kamu menemui Darren." Pogin mengerutkan alisnya, lalu berteriak, "Miroh." Mirohdura segera berkata, "Ayah, tolong berikan aku kesempatan untuk bertarung dengannya." Pogin memandangi tatapan panas Mirohdura, akhirnya dia mengangguk. Dia menatap ke arah Jerry, lalu menjentik jarinya, dan sebuah botol giok terbang ke arah Jerry. Jerry menerimanya. Pogin berkata, "Itu adalah pil obat yang dapat mempercepat pemulihan luka. Tubuh kamu terluka berat, setelah menggunakan obat itu, meskipun tidak bisa memulihkan kamu sepenuhnya, namun setidaknya dapat memulihkan luka kamu dalam efek yang besar." Jerry mengerti, dia ingin dirinya melawan Mirohdura dalam kondisi prima. Hal ini ada di luar dugaan Jerry. Dia sudah tahu, di Gunung Iblis, pil obat sangatlah mahal, namun Pogin ternyata memberikannya begitu saja. Jerry tidak ragu, dia mengeluarkan pilnya, lalu menelannya. Pogin terkejut, dia tidak menyangka Jerry akan begitu lugas, langsung menelan pil itu begitu saja. Pogin memandangi Jerry dan berkata, "Apakah kamu tidak takut pil itu adalah racun?" Jerry tersenyum dingin dan berkata, "Aku sudah berada di sekte bela diri, jika kalian ingin membunuhku, apakah aku memiliki kesempatan untuk bertahan hidup?" Ucapan itu membuat Pogin terdiam, kemudian menjadi semakin puas kepada Jerry. Jadi Pogin langsung memujinya tanpa ragu, menarik. Pujian Pogin kepada Jerry membuat Mirohdura menjadi semakin kesal. Saat ini niat bertarung memenuhi ekspresinya, tatapannya tertuju ke arah Jerry, lalu berkata, "Anak muda, apakah kamu sudah siap? Jika belum, aku akan memberikan kamu waktu. Setelah kamu kembali ke kondisi prima, aku baru akan bertarung denganmu." Jerry menatap Mirohdura, lalu berkata dengan nada datar, "Menghadapimu, dengan kemampuan aku sekarang sudah sangat cukup. Kamu cari mati." Mirohdura seketika marah besar, dia menahan amarahnya, lalu berkata, "Sekarang kamu adalah alam transenden tingkat 9 tahap tengah, karena itu aku juga akan menekan kekuatan aku ke alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Aku ingin lihat, seberapa kuat kamu sebenarnya." Pogin tidak menahan. Jerry tersenyum dan berkata, "Kamu pasti akan menyesal." Setelah menelan pil obat yang diberikan Pogin, Jerry merasa lukanya menjadi jauh lebih baik, lebih tepatnya, semuanya menjadi lebih stabil. Meskipun dirinya tidak dapat mengerahkan 100% kekuatannya, setidaknya dia bisa mengerahkan 80% kekuatannya. Setidaknya untuk menghadapi alam transenden tingkat 9 tahap akhir, dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia memiliki kemungkinan besar untuk mengalahkan lawannya. Karena Mirohdura ingin menekan kekuatannya hingga alam transenden tingkat 9 tahap tengah,
maka itu sama saja dengan dia ingin mencari masalah. Jangan banyak bicara, mari kita mulai. Miro Duha berteriak, kakinya langsung bergerak, seketika menerjang ke arah Jerry. Jerry dapat merasakan, Miro Duha memang sudah menekan kekuatannya ke alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Dia berdiri di tempat, mengabaikan serangan lawannya. Ketika Miro Duha melihat hal tersebut, dia menjadi semakin kesal, lalu berkata, kamu cari mati. Setelah berkata, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap tengah, lalu melesatkan tinjuan ke arah Jerry. Bersambung.